hak asasi manusia atau HAM adalah hak yang melekat pada manusia sesuai dengan kodratnya. Hak asasi manusia itu sendiri meliputi hak hidup, hak kemerdekaan atau kebebasan, hak milik, serta hak pribadi yang tidak dapat diganggu-gugat oleh orang lain. Hak asasi manusia hakikatnya tidak didapat dari manusia, melainkan dari Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian menurut ketetapan MPR nomor 17 tahun 1988, hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia secara kodrat, universal, dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Ruang lingkup hak asasi manusia terdapat dua berdasarkan sifat pokok. Yang pertama, hak untuk hidup, yaitu setiap orang berhak untuk hidup dihormati harkat dan martabatnya. Individu wajib mempertahankan hidupnya tanpa sewenang-wenang dirampas oleh orang lain maupun oleh negara. Yang kedua ada hak kebebasan, yaitu hak dasar yang menjamin seseorang bisa bebas berpendapat, memeluk agamanya sendiri. Hak kebebasan menjamin kemerdekaan individu dalam menjalani hidupnya tanpa adanya tekanan maupun paksaan dari pihak manapun. Hak asasi manusia lahir karena beberapa alasan utama. Yang pertama ada hakikat manusia. Manusia sebagai makhluk Tuhan yang paling mulia memiliki martabat dan hak untuk dihormati serta diperlakukan secara adil dan beradab. Yang kedua, karena masih terjadi pelanggaran HAM dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, maupun negara. Yang ketiga, adanya tuntutan demokrasi. Masyarakat menuntut kehidupan demokratis yang menjamin kebebasan dan hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat serta mendapatkan perlakuan yang adil. Perkembangan HAM di Indonesia dimulai sejak perjuangan kemerdekaan. Merdeka, nilai HAM dimasukkan ke dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian pengaturan lebih jelas diatur setelah masa reformasi, yaitu tahun 1998. Kemudian dibentuklah Komnas HAM dan Indonesia ikut ke dalam perjanjian HAM internasional. Mengenai unsur-unsur yang ada dalam HAM. Yang pertama, hakiki, di mana hak ini dimiliki oleh setiap individu sejak lahir dan tidak dapat dipisahkan oleh siapapun. Yang kedua, universal, berlaku untuk semua orang tanpa memandang latar belakang, suku, agama, ras, dan status sosial. Kemudian yang ketiga, tidak dapat dibagi. Setiap individu berhak memiliki keseluruhan haknya tanpa pembagian atau pemisahan. Kemudian yang keempat, saling terkait dan bergantung, di mana beberapa hak-hak saling berkaitan satu sama lain. Kemudian yang kelima adalah kesetaraan dan non-diskriminasi, di mana setiap orang berhak diperlakukan sama dan memiliki kesempatan yang sama di hadapan hukum. Dan yang terakhir 6, tanggung jawab negara. Negara bertanggung jawab penuh untuk menghargai, menghormati, melindungi, dan menegakkan HAM. Hak asasi manusia memiliki 7 prinsip dasar utama. Yang pertama, universal, artinya berlaku pada setiap manusia dimanapun tanpa terkecuali. Yang kedua, melekat, artinya hak-hak dasar yang dimiliki manusia sejak lahir dan tidak dapat dicabut. Yang ketiga, tak terpisahkan, artinya seluruh hak saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Yang keempat, non-diskriminasi, artinya seluruh manusia berhak atas perlakuan yang sama tanpa perbedaan. Yang kelima, kesetaraan, artinya seluruh manusia memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Yang keenam, saling tergantung, artinya pemenuhan satu hak bergantung pada hak lain. Yang ketujuh, tanggung jawab, artinya setiap manusia wajib menghormati hak orang lain dan taat hukum. Bentuk-bentuk HAM yang ada di Indonesia. Yang pertama, hak asasi pribadi, yang dimana mencakup hak hidup dan kebebasan pribadi. Dan yang kedua, hak asasi politik, yang mencakup kebebasan berpendapat dan memilih dalam pemilu. Yang ketiga, hak asasi peradilan, yang dimana jadi ini hak mendapatkan perlakuan yang adil dalam proses hukum. Dan yang terakhir, hak asasi ekonomi, sosial, dan budaya. Hak ini mencakup hak untuk mendapatkan pendidikan, pekerjaan, dan perlindungan sosial. Instrumen hak asasi manusia di Indonesia yang pertama ada Undang-Undang Dasar 1945 dari pasal 27 sampai dengan pasal 31. Pasal-pasal ini menegaskan hak-hak dasar seperti kesetaraan di mata hukum, hak atas pekerjaan, kebebasan beragama, dan kebebasan berpendapat. Yang kedua ada ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat nomor 17 tahun 1998 mengenai hak asasi manusia. Yang ketiga ada Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 mengenai hak asasi manusia. Yang keempat ada Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 mengenai pengadilan hak asasi manusia. Ya, secara general
HAM atau hak asasi manusia diatur dalam 3 regulasi yang menjadi kesepakatan global. Yang pertama adalah Deklarasi Umum dari HAM. Yang kedua adalah Kovenant Sipil dan Politik. Dan yang ketiga adalah Kovenant Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Ketiga hal ini menjadi dasar utama bagi negara-negara di dunia dalam melindungi hak manusia. Di Indonesia sendiri, kasus pelanggaran HAM masih sering terjadi. 3 contoh diantaranya adalah tragedi 1965, Semanggi, dan Wamena. Meski telah ada Undang-Undang HAM dan Komnas HAM yang telah mengatur dan menjadi patokan hukum bagi penindakan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM, banyak kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia dan belum selesai sampai saat ini. Cara menangani pelanggaran HAM ada beberapa cara, yaitu yang pertama, proses hukum setiap pelanggaran HAM yang terjadi harus diproses melalui hukum yang berlaku. Yang kedua, pengadilan HAM. Kasus-kasus pelanggaran HAM diajukan ke pengadilan HAM agar diproses secara adil dan transparan. Yang ketiga, pemberian sanksi tegas. Pelaku pelanggaran HAM diberikan hukuman berat sebagai efek jerah agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Lembaga Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia terdiri dari 2 bagian. Yang pertama, mekanisme litigasi, yang kedua, mekanisme non-litigasi. Untuk mekanisme litigasi, terdapat 2 lembaga, yaitu pengadilan yang bertugas menyelesaikan kasus pelanggaran HAM melalui jalur hukum. Yang kedua, Mahkamah Konstitusi yang bertugas menjaga hak konstitusional warga negara. Untuk mekanisme non-litigasi atau di luar pengadilan ada 5 lembaga. Yang pertama, Komnas HAM yang bertugas menyelidiki dan mengadvokasi kasus pelanggaran HAM. Yang kedua ada Komnas Perempuan yang bertugas melindungi hak perempuan dari kekerasan. Yang ketiga ada Komnas Perlindungan Anak Indonesia yang bertugas mengawasi dan menjamin perlindungan hak anak. Yang keempat ada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang bertugas untuk melindungi saksi dan korban pelanggaran HAM. Selanjutnya ada Ombudsman Republik Indonesia yang bertugas mengawasi pelayanan publik yang adil.